Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah. Semoga selalu dirahmati oleh Allah sehingga tetap bisa istiqomah ibadah, beramal sholih, bermanfaat untuk diri kita sendiri maupun untuk masyarakat kita. Saudara-saudara sekalian, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sholawat serta salam hatur kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah. Di Desa Kunir, Wonodadi Blitar ini ada situs-situs perjuangan Islam. Situs-situs perjuangan Islam. Yang satu adalah makbaroh dari sesepuh, makbaroh dari keluarga besar Pondok Pesantren Al-Kamal. Yang kedua adalah Masjid Al-Kamal, yang ketiga adalah pondok pesantren yang di dalamnya adalah lembaga-lembaga pendidikan. Kita perlu menyampaikan tentang situs-situs perjuangan Islam di Desa Kunir ini penting, karena ini termasuk situs-situs bersejarah dalam syiar Islam, terutama di Kabupaten Blitar dan sekitarnya. Semisal makbaroh. Ada makbaroh sepuh, ashabul makbarohnya diberi nama Kiai Imam Hambali, atau kadang orang menyebut Wali Cembandi. Adalah makom abad 13-an Masehi. Ketika babat Desa Cembandi, babat syiar-syiar Islam di Desa Kunir Wonodadi Blitar. Dari situs inilah perjuangan Islam di Desa Cembandi Kunir Wonodadi Islam itu dimulai. Penyebaran Islam. Akhirnya Kunir Wonodadi Blitar menjadi sebuah desa yang ramai, menjadi sebuah desa yang bersejarah, menjadi sebuah desa yang terkenal. Nah, sampai-sampai kalau kita keluar kota kadang ditanya, makamnya Mbah Imam Hambali di mana? Makamnya Mbah Wali Cembandi di mana? Nah, dari makam ini ada cerita menarik dari para sesepuh. Makam ini dulu itu tidak terawat. Tapi pada tahun 60-an ketika Gunung Kelut meletus itu, makam ini sebenarnya tidak begitu tinggi. Kanan kirinya itu banjir oleh lahar, tapi makam ini tidak tersentuh oleh air. Akhirnya menjadi makam-makam yang terkenal, menjadi makam sebagai tokoh-tokoh yang harismatis, berbau mistisisme. Sampai sekarang banyak diziarahi oleh warga Desa Kunir, sampai kepada para penggemar ziarah dari berbagai kota di Indonesia. Sekarang di makam ini dimakamkan
banyak sesepuh Pondok Pesantren Dentec Al-Kamal. Ada Kiai Haji, selain Kiai Imam Hambali ada Kiai Haji Mansur, ada Kiai Haji Thohir Wijaya, ada Kiai Haji Tobib, ada Kiai Haji Zain Masrur, ada Kiai Haji Mahmud Hamzah sekalian, dan kerabat-kerabat keluarga besar Al-Kamal. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah. Dari situs ini namanya Cemandi. Cemandi itu adalah candi. Candi itu kalau dalam tempo dulu adalah sebagai sebuah balai latihan. Sesuai dengan namanya, sesuai dengan situsnya. Akhirnya ada pendatang baru. Ada pendatang baru yang namanya Mbah Kiai Haji Mansur. Tahun 1918 ini mendirikan masjid. Kemudian disebut dengan Masjid Kunir. Tahun 1918, era abad 20, era di mana modernisasi, terutama kebangkitan Islam disuarakan. Mbah Mansur yang asalnya dari Tulungagung, kemudian mengembara di desa Cemandi, Kunir, Wonodadi, Blitar, diambil menantu oleh Mbah Kiyaidullah. Mendirikan masjid sebagai tempat syiar Islam, sebagai tempat mengajarkan Islam, sebagai tempat dakwah Islam. Pada waktu Mbah Mansur ngajinya masih kuno, ngaji Quran, ngaji seadanya dengan masyarakat sekunder dan sekitarnya. Mbah Mansur kemudian punya beberapa anak perempuan. Yang satu adalah istri dari Mbah Yai Tobib, yang kedua adalah istri dari Mbah Yai Thohir Wijaya. Pada tahun 50-an, Mbah Mansur punya menantu Mbah Yai Thohir Wijaya. Dari masjid yang kuno ini ada ikhtiar Mbah Yai Thohir Wijaya yang memang benar-benar orang alim, alumni Pondok Pesantren Termas, alumni Pondok Pesantren Rejoso, alumni Pondok Pesantren Lirboyo dan Tebuireng. Mbah Thohir kemudian melakukan modernisasi dakwah. Ada beberapa hal yang dilakukan Mbah Thohir Wijaya adalah modernisasi dakwah di Desa Kunir dan sekitarnya. Satu, Mbah Thohir memberdayakan pendidikan dan pengajaran Islam untuk warga sekitar. Kalau sore ngaji di masjid, diwadahi di madrasah mu'alimin dan mu'alimat. Kemudian setelah ini berkembang, Mbah Thohir juga dakwah keluar kota menjadi mubalek. Mbah Thohir juga mendirikan lembaga-lembaga pendidikan modern. Semisal mendirikan madrasah ibtidaiyah, mendirikan madrasah sanawiyah, mendirikan madrasah aliyah. Kemudian dengan kolaborasi pendidikan madrasah diniyah dan juga madrasah sekolah formal, ditopang dengan dakwah Kiai Thohir Wijaya keluar, ditopang dengan dakwah Kiai Thohir Wijaya keluar. Akhirnya Pondok Pesantren Kunir yang dulu hanya Masjid Kunir, yang dulu hanya Madrasah Kunir,
kemudian diistikharoi berubah dengan Pondok Pesantren Al-Kamal yang mensinergikan madrasah diniyah sebagai basis pendidikan keagamaan, sebagai basis pendidikan religius masyarakat, juga madrasah formal, ada MIN, ada MTSN, ada MAN. Nah, tidak itu saja. Kiai Haji Tohir Wijaya kemudian mengembangkan dakwahnya dengan masuk partai politik sebagai sebuah membangun jaringan-jaringan kekuasaan. Masuklah Partai Golkar. Masuk Partai Golkar, menjadi DPR RI, menjadi anggota MPR RI, menjadi ketua Dewan Masjid Indonesia, menjadi anggota DPA pada zaman Orde Baru. Dengan semua strategi dakwah ini di Pondok Pesantren Al-Kamal, akhirnya Desa Kunir, akhirnya Pondok Pesantren Al-Kamal menjadi terkenal pondok pesantrennya, terkenal madrasahnya, terkenal jaringan politik kekuasaannya. Ini sudah sinergis. Akhirnya sekarang di Pondok Pesantren Al-Kamal ini kita bisa melihat santri-santri yang jumlahnya sekitar 3.600-an tiap hari ngaji. Santri-santri tiap hari belajar di sekolah formal. Santri-santri kalau malam ngaji kitab kuning madrasah diniyah. Santri-santri ngaji kitab-kitab kuning mulai dari tingkat PAUD sampai tingkat mahasiswa ngaji di Pondok Pesantren Al-Kamal. Al-Kamal tidak hanya sekedar pondok pesantren, tidak hanya sekedar institusi dakwah Islam, tapi juga di dalamnya sekarang banyak sekali program-program dari yayasan. Ada lembaga kesejahteraan anak atau yatim piatu Al-Kamal. Ada koperasi Pondok Pesantren Al-Kamal. Ada kelompok bimbingan ibadah haji umroh Al-Kamal. Ada Ma'had Ali Al-Kamal, Madrasah Diniyah Al-Kamal, Pondok Pesantren Al-Kamal, program khusus Al-Kamal, MIN, MTSN, Madrasah Aliyah, Ma'had Ali, SMP, TK, PAUD, SMK, ada di Pondok Pesantren Al-Kamal. Banyak program yang ada di Pondok Pesantren Al-Kamal sekarang ini. Saudara-saudara sekalian, menyambut bulan Ramadan ini, sesuai dengan programnya, kita di Pondok Pesantren Al-Kamal, Pondok Pesantren Kunir ini tentunya mengisi Ramadan dengan kajian-kajian ilmiah. Kajian ilmiah, bedah kitab-kitab kuning, bedah kitab kuning. Selamping saya sendiri, Kiai Haji Asmawi Mahfud, saya ngaji Ihya Ulumuddin, ngaji Arba'in Nawawi, juga banyak kajian-kajian kitab kuning di dalamnya. Misal ada kitab kuning Taisirul Kholak, Sidin Masalah, Khulasoh Nurul Yakin, Tahliyah wa Taghrib, Adar Diri, Ta'lim Muta'alim, Sulan Munajat, Jawahirul Kalamiyah, Nasoikul Ibad, Kifayatul Awam, Sulam Taufik, Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, Adabul Alim wal Muta'alim, Minhajul Qawim, Ihya Ulumuddin yang saya baca sendiri. Juga kegiatan-kegiatan ibadah, sholawat tarweh, sholat malam, tadarus Al-Quran, kemudian istighosa, itu ada kita semua bersama-sama santri, bersama masyarakat, bersama keluarga besar Pondok Pesantren Al-Kamal. Ada lagi kegiatan-kegiatan sosial biasanya di akhir Ramadan.
ada santunan anak yatim yang diselenggarakan oleh panti asuhan, ada buka bersama mengundang para tetangga, dijalankan di sini. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, maka dari itu banyak sekali yang kita kerjakan sebagai sarana dakwah di pondok pesantren ini, baik dalam bidang dakwah sosial, baik dalam bidang dakwah ubudiyah, baik dalam bidang dakwah pendidikan, kadang juga dakwah dalam bidang politik, kadang juga dakwah dalam bidang teologis, kadang dakwah dalam bidang ekonomi, dan lain sebagainya. Hadirin yang dirahmati Allah, memang pondok ini adalah pondok yang sebenarnya dari sisi umurnya tua. Sejak 1918 dibangun masjid. 1940 baru ada yang namanya lembaga pendidikan pondok pesantren. Kalau sekarang dilihat 1918 sampai sekarang, tentunya kan sudah ada umur 83 tahun. Nah, alhamdulillah, prinsip kami, alhamdulillah masih bisa nguri-nguri al-muhafadzatu alal qadimis sholih, nguri-nguri peninggalan para sesepuh untuk dakwah Islam. Syiar li'ila'i kalimatillah min syairil Islam hiyal ulya bitoriqah ahli sunnah wal jamaah. Mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah Rasul, mengikuti dawuh-dawuh para kiai dan ulama Nusantara. Harapannya doa pangestu semua umat Islam yang ada di Nusantara ini, semoga dakwah-dakwah yang ada di Pondok Pesantren Al-Kamal ini tetap langgeng min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saya Dr. Kiai Haji Asman Mahfud MA mengucapkan selamat menjalankan bulan suci Ramadan. Semoga kita bisa istiqomah ibadah, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi orang yang solih dan solihah, diberi kekuatan dan kesabaran, selamat dari bala dan musibah, akhirnya bisa mencapai sebuah sa'adah, kebahagiaan di dunia wal akhirah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.